Perayaan Imlek tahun ini berbeda dari perayaan Imlek tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam sejarahnya, perayaan Imlek di Indonesia tak melulu berjalan mulus. Sebab, pemerintah sempat melarangnya selama puluhan tahun. Perayaan Imlek telah melalui sejarah panjang, keberadaannya di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Baru ketika era Presiden Gus Dur perayaan Imlek digelar secara bebas. Berikut adalah sekelumit kisah tentang Tahun Baru Cina. Di masa pendudukan Jepang, Imlek dijadikan sebagai hari libur resmi melalui keputusan Osamu Seirei nomor 26 tertanggal 1 Agustus 1943. Ini merupakan penetapan hari libur resmi Imlek pertama dalam sejarah Tionghoa di Indonesia. Kebijakan itu masih terus berlangsung di masa awal kemerdekaan. Bahkan, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat boleh mengibarkan bendera kebangsaan Tiongkok dalam setiap Imlek. Pada tahun ajaran 1946 sampai dengan 1947, 3 hari raya Tionghoa, Imlek, wafatnya Konghucu, dan Tsingbing, dijadikan hari libur resmi. Kondisi itu berubah ketika memasuki rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama Orde Baru, tak pernah ada Imlek yang meriah. Sebagian besar masyarakat keturunan Tionghoa yang berumur di bawah 40 tahun sudah tak lagi merayakan Imlek. Generasi yang lebih muda saat itu bahkan tidak mengetahui kapan Tahun Baru Cina atau Imlek jika tidak diberitahu oleh generasi yang lebih tua. Di masa Orde Baru siapapun yang berusaha membawakan atraksi kesenian berbau budaya Cina bisa dituduh subversif. Jangankan di tempat publik, bahkan di lingkungan sendiri pun, warga keturunan Cina sering dipersulit ketika akan menggelar upacara adat. Penyebabnya adalah Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang turut mengekang kebebasan warga keturunan Cina. Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan agar etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, kategori agama dan kepercayaan Cina ataupun pelaksanaan dan care ibadah dan adat istiadat Cina itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung. Imlek dan Cap Gomeh kemudian masuk dalam kategori tersebut. Hingga saat ini belum diketahui alasan atau latar belakang Soeharto melahirkan sejumlah kebijakan yang dianggap mendiskriminasi etnis Tionghoa. Ini tentu butuh pembahasan dan diskusi yang sangat panjang. Adalah Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid yang berjasa atas perayaan Imlek secara terbuka di Indonesia. Melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 yang diumumkan pada 18 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Artinya, warga keturunan Tionghoa tak lagi memerlukan izin khusus untuk mengekspresikan secara publik berbagai aspek dari kepercayaan, kebudayaan, dan tradisi asli mereka. Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan, tekanan, dan prasangka. Pada masa lalu, kaum Tionghoa kerap mendapati stigma buruk, baik dari pemerintah Indonesia, maupun masyarakat pada umumnya. Gus Dur juga dinilai telah berjasa menjadikan semua warga negara menjadi setara. Akan tetapi, perayaan Imlek sebagai hari nasional baru dilakukan 2 tahun sesudahnya, pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Begitulah sejarah perayaan Imlek di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video lainnya.